Google Meet untuk kelas 6 tema 1 dan tema 3 pembelajaran 2. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk hari ini Pak Guru membahas pembelajaran 2 muatan PPKN dan muatan SBD. Berikut indikator muatan PPKN dan juga muatan SBD. Dengan aku tetap semangat walaupun kita sekarang masih kondisi PPKM, masih pandemi COVID-19. Semoga kita terhindar dari COVID-19. Jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun serta air yang mengalir, jauhi kerumunan. Baiklah aku, hari ini kita akan belajar tema 1 dengan beberapa inovasi pembelajaran. Salah satunya yaitu kalian akan mengerjakan soal yang Pak Guru berikan, yaitu dengan quiz system. Dan tidak lupa di situ Pak Guru menerapkan model pembelajaran project learning. Itu pembelajaran abad 21. Itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di tatap maya menggunakan aplikasi Google Meet dan untuk kelas 6 ya, kelas 6 semester 1 di tahun ajaran 2021-2022. Nah, harus tetap semangat, jangan lupa selalu belajar di rumah walaupun kita di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi Pak Guru berterima kasih kepada anak-anak dan orang tua yang selalu memberikan support dan mau belajar tatap maya, baik itu daringnya berupa sinkronus maupun asinkronus, baik berupa Google Meet maupun WA Group. Nah, anak-anakku, biar semangat, kemarin kita punya yayal apa? Coba tirukan Pak Guru ya. 3, 2, 1. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan semua. Harus ceria. Di Jumat berkah ini, Jumat pagi ini, Jumat berkah, kita harus selalu bersemangat. Seperti perjuangan siapa? Perjuangan pahlawan kita. Jadi minggu kemarin kita telah merayakan ulang tahun Indonesia, negara kita tercinta. Ke berapa? Ke 70? 76, pinter. Jadi sudah ke 76, tidak terasa. Jadi kita merdeka tahun 1945. Walaupun sekarang kita pandemi, kita harus merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita semua berjuang demi negara Indonesia menjadi merdeka, yaitu kemarin ultahnya ke 76. Merdeka. Ayo. Merdeka. Iya, ulangi lagi. Merdeka. Merdeka. Nah, iya, bagus. Ya, harus semangat. Kalian itu adalah penerus generasi
generasi penerus dari negara Indonesia. Kalau tanpa adanya kalian, nanti penerusnya Pak Guru siapa? Seperti itu ya. Nah, tadi sudah banyak kita bincang-bincang. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Berdoanya sudah selesai. Nah, kita lanjutkan dengan Pak Guru mengabsen. Abbas, ada? Alhamdulillah. Kemudian Dania? Ada. Ina? Ada, Pak. Safira? Ada, Pak. Ada. Baik. Kita lanjutkan. Ya, bentar. Baik, anak-anakku. Kita lanjutkan. Alhamdulillah hadir semua untuk kelas 6. Nah, sebelum kita mulai, seperti yang Pak Guru tadi ucapkan awal, bentar. Pak Guru mau bertanya. Seperti yang Pak Guru tadi awal sudah bilang, Pak Guru mau bertanya. Nah, tadi ada perjuangan kemerdekaan oleh pahlawan atau generasi sebelum kita. Kemudian kalian kalau di rumah harus juga menghormati orang tua. Kemudian juga saling menghormati sesama teman. Nah, kira-kira dari beberapa contoh yang Pak Guru berikan tadi, kita hari ini belajar apa? Nilai sila Pancasila. Iya, nilai sila Pancasila. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, harus semangat merdeka ya. Merdeka, merdeka, luar biasa, tetap merdeka. Nah, gitu ya. Ya, walaupun belum makan harus merdeka. Ya, yang penting kan semangat, senyum, Jumat berkah ya. Nah, baiklah anak-anakku, betul tadi kita belajar tentang nilai-nilai sila Pancasila. Nah, di sini Pak Guru beritahukan bahwa hari ini kita belajar tentang menganalisis penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Kemudian menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dan tidak kalah penting, nanti dari nilai-nilai sila Pancasila ini ada beberapa contoh atau presentasi atau hasil karya kalian tentang nilai-nilai Pancasila ini berkaitan dengan patung Garuda Pancasila atau patung Nusantara. Karena hari ini kita belajar tematik ya, karena kita hari ini belajar tematik tema 1, subtema 3 pembelajaran 2. Dengan muatan pelajaran ada PPKN dan SBDP. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, kemarin sudah Guru share di grup tentang video pembelajaran untuk dipelajari terlebih dahulu. Pak Guru share screen materi hari ini. Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Jadi anak-anakku, di sini kita belajar tematik tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, yaitu pembelajaran 2. Baik. Nah, di sini kompetensi dasarnya seperti tadi Pak Guru bilang, PPKN itu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila, kemudian menyajikan, kemudian untuk SBDP-nya menjelaskan pewarnaan dan desain motif patung Nusantara,
kemudian merencanakan pewarnaan dan desain atau motif patung Nusantara, kemudian membuat desain atau motif patung Nusantara. Nah, berikutnya tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, menonton video yang dikirim oleh guru ke grup WA. Kemudian yang kedua, melalui demonstrasi guru dari Google Meet, peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai sila Pancasila dengan tanggung jawab dan mandiri. Jadi harus bertanggung jawab. Yang C, melalui tanya jawab dengan guru dari Google Meet, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur dan mandiri. Kemudian melalui tanya jawab dengan guru dari Google Meet, peserta didik dapat menjelaskan pewarnaan dan desain motif patung Nusantara dengan mandiri. Berikutnya, melalui diskusi dengan guru dari Google Meet, peserta didik dapat merencanakan pewarnaan dan desain motif patung Nusantara dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, melalui diskusi dengan guru dari Google Meet, peserta didik dapat membuat desain atau motif patung Nusantara secara tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita lanjutkan ke materi. Nah, ini adalah bintang. Kira-kira sila keberapa bintang ini, anak-anak? Sila ke-1. Sila ke-1. Ke-1. Nah, kita lihat untuk penerapannya. Untuk sila 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing. Jadi agama Islam percaya sama Allah, dan agama yang lain juga percaya sama Tuhannya masing-masing. Berikutnya yang kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan walau berbeda-beda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Yang keempat, jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Yang kelima, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain. Yang keenam, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan. Jadi itu contoh sila 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus dilaksanakan sesuai dengan sila 1. Berikutnya yang kedua, ini sila keberapa? Kedua. Sila kedua, bunyinya bagaimana? Bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat contohnya. Yang pertama, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Yang kedua, mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. Mic-nya dimatikan terlebih dahulu. 3, mengakui persamaan derajat, hak serta kewajiban antar sesama manusia. Yang keempat, saling mencintai, menghargai dan menghormati sesama manusia. Yang kelima, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Nah, ini adalah contoh penerapan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tidak boleh tidak menghormati sesama manusia, mengakui derajat yang sama. Jadi tidak ada di lingkungan kita itu, oh itu orang miskin, oh, itu orang kaya, tidak ada. Semuanya sama. Di hadapan Allah itu semuanya sama. Sama-sama manusia yang memiliki akal dan budi pekerti yang luhur. Seperti itu. Kemudian kita tidak boleh bertindak semena-mena. Misalkan teman kita bodoh, kita pandai, tidak boleh. Kamu itu jelek, kamu itu bodoh, gitu. Tidak boleh. Karena itu menyalahi aturan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh. Kemudian juga menjaga kesopanan, misalkan dengan orang tua harus sopan, tidak boleh marah-marah kepada orang tua. Apabila orang tua itu memberikan arahan atau pelajaran, atau mungkin saat pandemi saat ini memberikan motivasi untuk belajar, ngajari kalian untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru, Bu Guru yang ada di sekolah lewat WA group. Nah, itu harus sopan, harus nurut. Nah, seperti itu. Tidak boleh ditinggal main. Nah, seperti itu. Karena kalian pelajar itu tugasnya belajar. Setelah selesai belajar, silakan bermain dengan temannya. Seperti itu. Tidak boleh malas. Seperti itu. Berikutnya yang nomor 3. Ini gambar apa?
Pohon beringin. Pinter. Sila keberapa pohon beringin? 3. 3. Nah, sila ketiga. Iya, Persatuan Indonesia. Nah, di sini mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Yang ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang kelima, cinta tanah air dan bangsa atau negara. Yang keenam, bangga sebagai persatuan bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Yang ketujuh, memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, jadi dari sila 3 kita analisis bahwa kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Misalkan Zania dimintai misalkan kesakitan, kemudian ada Ina lewat. Nah, Ina acuh tak acuh artinya tidak mau menolong atau rela menolong demi teman, itu tidak boleh, harus menolong. Jadi rela berkorban, bukan hanya demi bangsa tapi juga karena teman. Kemudian juga kalian kalau misalkan beli-beli di mall atau di pasar, nah itu kan ada banyak beberapa produk yang tulisannya itu bukan Indonesia. Jadi kalian harus tidak mengutamakan produk yang tidak tertulis bahasa Indonesia atau produk Indonesia. Jadi harus membeli produk-produk buatan anak bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena apabila kalian membeli, berarti menunjukkan bahwa kalian itu melaksanakan sila 3, yaitu mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Seperti itu. Itu beberapa contoh dari sila ketiga. Berikutnya yang keempat, ini gambar apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Sila keberapa? Sila 4. Bunyinya bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Pinter. Wah, luar biasa. Nah, betul. Kita lihat penerapannya. Yang nomor 1, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan. Nah, itu sama ya. Yang keempat, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Nah, kemudian yang ketiga tadi, kesadaran akan hak serta tanggung jawab. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keenam, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita. Jadi kesimpulannya dari sila keempat ini, kita harus menghargai keputusan atau voting dari misalkan pemilihan ketua kelas. Nah, itu dari 10 siswa yang milih dia adalah ada 7, maka ada 2 karena 1 kan sudah dipotong kepala ketua kelas, jadi ada 9 siswa yang memilih dia, ada 7 yang setuju, ada 2 yang tidak setuju. Maka yang 2 ini tidak boleh ngancam atau benci, akan tetapi harus memilih atau ikut dengan teman yang votingnya lebih banyak. Jadi tidak boleh marah-marah, harus kalau bahasa Jawa itu namanya legowo, harus menghormati hasil musyawarah, seperti itu. Karena lebih dari separuh memilih si A. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan untuk sila keempat. Dan juga tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Misalkan kamu harus beli punya saya, jangan beli punya itu. Nah, itu tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi harus apa kata dia, misalkan saya mau beli A, ya kalian tidak boleh memaksakan harus beli B, C, D dan seterusnya. Seperti itu. Itu kesimpulan sila keempat. Tuh. Berikutnya yang terakhir, sila keberapa? Kelima. Gambar apa kira-kira? Adi dan kapas. Adi dan kapas. Pinter. Adi dan kapas. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penerapannya yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal. Yang kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apapun orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang keempat, menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain. Jadi, hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang terakhir, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Nah, jadi itu beberapa contoh dari sila kelima. Kesimpulannya, jadi kita sebagai siswa tidak boleh kalau bahasa keren itu mengenyek atau tidak menghormati atau mengejek. Mengejek karya teman kita. Teman kita memiliki karya, misalkan bisa membuat patung. Nah, kita melihat, wah itu jelek patungnya, jangan dilihat, saya punya patung yang bagus. Nah, itu tidak boleh. Jadi baik jeleknya karya orang lain, kita harus menghormati. Tuh. Kemudian juga apabila ada teman yang membutuhkan darah atau bantuan kerja bakti, maka kita harus membantu. Seperti itu. Itu kesimpulan dari sila kelima. Nah, dari sini kira-kira ada yang ditanyakan? Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Abbas. Mengapa kita harus mengetahui nilai-nilai sila Pancasila? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi bagus sekali pertanyaannya, kenapa kita harus memahami? Karena kita sebagai generasi penerus, sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka. Mohon dimatikan dulu. Dimatikan dulu mic-nya. Dimatikan dulu mic-nya. Sudah? Dimatikan dulu mic-nya. Nah, baik. Jadi tadi bagus pertanyaan dari Abbas, mengapa kita harus memahami atau mengerti tentang sila Pancasila ada 5. Ya, kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu melanggar apa tidak dengan sila-sila Pancasila, sila 1 sampai sila 5. Kalau misalkan kita melanggar, maka kita harus memperbaiki. Jadi sila Pancasila ini adalah sebagai arahan, atau kalau burung Garuda ini adalah sebagai lambang negara kita. Kalau Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi untuk sila 1 sampai sila 5 Pancasila itu sebagai dasar kita untuk melaksanakan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah apa yang kita lakukan ini sudah benar, apa melanggar Pancasila. Nah, seperti itu. Sehingga kita ada aturan-aturan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mulai dari kita mengerti sampai kita tua, kegiatan apa saja yang menurut sila Pancasila negara Indonesia itu sesuai dan mana yang tidak sesuai. Kita harus tahu, harus melaksanakan. Seperti itu. Ya, anak-anakku, bagaimana Abbas dan yang lainnya? Udah dipahami ya? Paham, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Contoh kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila. Pak Guru kasih contoh gambar. Nah, ini kira-kira sila berapa? Pertama. Pinter, sila pertama, sila 1. Iya. Berikutnya? Tiga. Sila keberapa? Sila 1. Sila 1, pinter. Sila 1. Berikutnya? Sila Sila ketiga. kedua. Apa itu? Memberikan makanan pada hewan atau menyayangi hewan. Sila? Kedua. Betul, sila kedua?
Yang lainnya? Betul, sila kedua? Menyayangi hewan. Bagaimana? Sila Sila? Sila 1. Nah, kita cek betul sila 1. Jadi gambar yang pertama itu adalah menghargai sesama umat beragama, baik itu Hindu maupun Islam maupun Kristen, Buddha, Katolik. Nah, itu semuanya menghormati. Kemudian yang kedua, beribadah. Kemudian yang ketiga, ya sila pertama, menyayangi hewan. Jadi kita kalau punya hewan harus disayangi, diberi makan, tidak boleh ditendang atau tidak boleh dibunuh. Nah, itu termasuk sila 1. Nah, ada sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Nah, ini contoh sila kedua, yaitu menghormati atau sungkem kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, apa ini? Batik, ya, mencintai produk dalam negeri. Kemudian yang keempat, gambar apa ini? pemilihan Ya, pemilihan ketua kelas, ya, berarti musyawarah. Kemudian yang kelima, apa? Menghormati karya teman, yaitu ada mading dibaca, jangan ada mading terus disobek-sobek, tidak boleh. Jadi harus seperti itu, harus dihormati. Nah, berikutnya, sebelum ke sini itu adalah beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini bisa dilihat beberapa paragraf, ya. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah saat Lina mendekati kucingnya. Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, coba Abbas dibaca. Coba Abbas dibaca. ya Bapak. Ya. Ini dah Pak. Ya, Lina. Lina memiliki seekor kucing, ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajak bermain di halaman. Kalau Lina sedang sekolah atau bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola. Bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasangkan untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Terima kasih. Nah, dari bacaan yang dibaca oleh Abbas tadi, kira-kira Lina ini sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila itu sila berapa? Ke-1. Pinter, ke-1. Nah, jadi sudah jelas ya, menyayangi kucing atau menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Nah, seperti itu. Jadi sila ke-1 itu kalau misalkan kalian senang hewan, kemudian tumbuhan, ya jangan diinjak-injak, rawatlah, karena itu termasuk makhluk Allah. Makhluk Allah itu adalah
makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia seperti itu. Kalau benda mati tidak apa-apa diinjak-injak ya. Nah, itu karena tidak ada nyawanya. Kalau hewan, tumbuhan itu ada nyawanya, sama dengan manusia. Cuma makhluk yang sempurna itu adalah manusia seperti itu. Berikutnya anak-anakku, nah dari beberapa contoh tadi sila Pancasila itu di situ ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda, yang di dalamnya itu ada nih. Nah ini, jadi ada gambar bintang, kemudian pohon beringin, kepala banteng, kemudian rantai, kemudian padi dan kapas. Nah di sini bahan untuk membuatnya cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera. Nah ini sudah Pak Guru share kemarin. Kemudian ada bahan, ada peralatan, ada langkah pewarnaan. Nah sebelum nanti kita ke sini, kira-kira dari pemaparan tadi Pak Guru, apakah sudah jelas semua? Jelas, Pak. Baik. Jelas. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD, yang Pak Guru akan share di WA Group. Jadi di sini kelompok 2, untuk kelompok 1 ada Inayatul dan Dania, kemudian kelompok 2 ada Zafira dan Abbas, dan yang lainnya kelompok 3. Kelompok 3 ada siapa yang belum? Kelompok 1 Inayatul dan Dania, kemudian kelompok 2 Zafira dan Abbas. Yang belum terpanggil? Saya, Pak. Ya, Hidayah. Baik. Ivan, Pak. Ivan, ya Ivan. Baik. Kelompok 3. Kelompok 3. Ivan sama siapa? Hidayah. Ya. Baik anak-anakku, bisa dicek di WA grup kelas 6. Bentar. Baik anak-anakku,
Pak Guru kasih waktu 5 menit. Baik, waktunya sudah habis. Bisa dibaca ya, bisa dibaca. Untuk Pak Guru tampilkan yang kelompok 1. Bentar. Kelompok 1. Coba dibaca soalnya dulu. Kelompok 1 ada Inayatul Jadania. Inayatul, silakan dibaca soalnya. Buatlah masing-masing satu contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai gambar di bawah ini. Baik, nomor 1 sampai 5 dibaca. Ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan. Nomor 1 ini jawabannya kamu 1 sampai 5. Mempunyai sikap toleransi antar umat beragama lain, saling mencintai, menghargai dan menghormati sesama manusia, cinta tanah air dan bangsa atau negara, tidak memaksakan kehendak orang lain, menghargai karya atau hasil karya cipta yang dimiliki orang lain. Iya, pintar. Berikutnya satu kali lagi kelompok 2. Ada Zafira dan Abbas. Silakan Zafira dibaca. Abbas, silakan. Nah, kok Abbas? Zafira. Silakan Zafira. Gimana? Atau Abbas? Silakan Abbas. Abbas. Dibaca dulu soalnya. Kenapa, Pak? Oh iya, silakan dibaca Zafira. Nah, dibaca itu soalnya. Buatlah masing-masing satu contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai gambar di bawah ini. Baik. Nah, silakan. Baik. Silakan dibaca Zafira. Soalnya. Buatlah masing-masing satu contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sesuai gambar di bawah ini. Baik. Silakan dibaca jawabannya nomor 1. 1. Menyayangi binatang. 2. Saling menghormati sesama teman. 2. Cinta tanah air dan bangsa atau negara. 4. Mati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita. 5. Meningkatkan kepekaan sosial dan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donora, dan kos amal. Baik, tepuk tangan untuk 2 kelompok. Ya, terima kasih, bagus sekali. Baiklah anak-anakku, seperti yang tadi Pak Guru ajarkan. Nah, tadi ada beberapa soal yang sudah kalian jawab. Kemudian kita lanjutkan materi yang tadi sudah Pak Guru jelaskan kembali tentang membuat patung. Silakan diperlihatkan patung yang sudah dibuat. Silakan diperlihatkan saja. Yang membuat mana? Coba Ina. Mana Ina? Dania. Iya, bagus. Lucu ya? Nah, garudanya. Yang tengah itu gambar apa? Dania, yang tengah. Dinyalakan. Simbol Pancasila. Ya, Pancasila. Tengah sendiri itu apa? Gambar apa? Bintang. Pinter. Sila keberapa bintang itu?
pertama. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah. Baik anak-anakku, materi hari ini sudah cukup dan kalian sudah membuat patung Nusantara, yaitu Garuda Pancasila mewakili dari yang lain. Dania, Abbas, semuanya dan Ina sudah membuat satu yang nanti kalian bisa kerjakan menggunakan kuisis game. Nah, siapa yang suka game angkat tangan. Iya, baik. Ya, cepat-cepatan ya. Yang penting kalian sudah memahami pelajaran yang Pak Guru hari ini berikan. Silakan menuju ke kuisis game. Menuju ke kuisis game. Kode Pak. Sudah, baik. Masukkan Berapa Pak? masukkan kode game 49 Terus Pak? 70 Berapa? 74. Salah. Aku ulangi lagi 49, diulangi lagi yang salah. 49 70 70 74. Ina Ivan sudah gabung? Ya, Zafira sudah masuk. Hasan Basri sudah. Abbas sudah masuk. Sip, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Dania Zakiro. Bisa dimulai ya? Sampai 3. Sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Dania sudah selesai. Silakan yang lain. Ina sudah selesai. Abbas sudah selesai. Zafira sudah selesai. Tinggal Ivan. Zafira sudah selesai. Ina sudah selesai. Abbas sudah selesai. Zafira sudah selesai. Tinggal Ivan.
Tinggal satu lagi, Ivan. Ya, baiklah anak-anakku, sudah selesai semua. Siapakah yang menjadi the first podium atau yang tertinggi? Kita lihat. Juara 3 Abbas, juara 2 Ina, dan juara 1 Zania Zakiroh. Selamat. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, baiklah anak-anakku. Nah, di sini tertinggi yang betul semua itu adalah Dania Zagiro, Ina sama Abbas. Nah, perbedaannya beda waktu saja, perbedaan lebih cepat Dania, kemudian diikuti oleh Ina, kemudian diikuti oleh Hasan Basri atau Abbas. Kemudian yang keempat ada Zafira, itu salah di nomor 1. Kemudian juga salah di nomor 3. Kemudian Ivan, nah ini Ivan kurang konsentrasi ini, salah semua ya. Jadi perlu belajar lagi Ivan. Ya. Itu untuk hari ini. Jadi ada 3 yang betul semua. Baiklah anakku, ya, alhamdulillah tadi sudah mengerjakan quiz game. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita belajar tema 1 ya, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Kira-kira tadi kita belajar tentang apa anak-anak? Yang pertama apa tadi? Nilai-nilai sila Pancasila. Nilai-nilai sila Pancasila. Yang kedua? Apa tadi? Memahami pewarnaan, motif atau desain patung apa? Patung Garuda. Ya, patung Nusantara atau patung burung Garuda Pancasila. Ya. Baik anakku, itu kesimpulan hari ini, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Nah, bagi yang tadi sudah quiz game, yang betul semua selamat, pertahankan belajarnya. Yang masih salah dipelajari kembali pelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku, jangan lupa selalu di rumah menjaga kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani. Prokes yang ketat, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Baik, itu pelajaran hari ini. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran 3. Baik, terima kasih anak-anakku. Kita bertemu kembali di lain hari, Senin ya. Nanti Pak Guru akan infokan di WA Group. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.